Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim bi ala'i wal azim bi kibriyai. Al-qadir fala yamani', al-aziz fala izam, wal mani fala yaram. Wal malikul ladzi lahul aqdiyatu wal ahkam. Salatuhu wa salamuhu mab'uth basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Iftalaja al-laila 'anis sabah fanada al-munadi bi hayya 'alal falah wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hadratul fadilatul muhtaramin, segenap ibu-ibu jamaah majelis taklim, apa namanya? Baitur Rahman ya. Baitur Rahman, Ibu RT-nya, Ibu RW-nya semuanya, Ibu Ketua majelis taklimnya, ketua BKMT-nya, semuanya, ustadzah, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya sehingga terus dapat membimbing kita semua. Aku juga aduh. Masa ada yang lengkapin bilang aduh? Saya bilang aduh. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ibu sih kamu pakai bahasa Inggris aja nggak pakai ya? Hah? Inggris boleh? Boleh? Are you sure? May I talk English here? If I continue with English language, do you understand you? Oh yes, yes, no, yes, yes. Emang ngomong apaan? Tanya yes, yes. Yes, little. And then I continue here with English language, okay? Okay doang nama. Huna ana astamir bil lughah al-arabiyyah. Hal fahimtum ana astamir bil lughah al-arabiyyah? Amin. Masih baca doa amin. Kan kalau dalam film Kunanta, dulu sudah nonton film Kunanta kan? Ustaz Musa tuh sering ngomong, kalau ada pertanyaan hal fahimtum, artinya apakah kalian mengerti? Gitu. Jawabannya apa? Fahimna. Ya. Al fahimtum, hal fahimtum, jawabannya fahimna. Gitu ya. Apakah kalian mengerti? Ya, mengerti. Are you understand? Yes. Nah, gitu kita dah pokoknya. Jadi kalau ada pertanyaan hal fahimtum, jawabannya fahimna. Hal fahimtum, fahimna. Argentum, Argentina. Palestum, Palestina. Pintar udah semua. Arang juga. Baik, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk bulan apa sekarang? Bulan Dzulqa'dah. Kalau orang dulu mah ngomongnya bukan bulan Dzulqa'dah itu ya. Orang dulu mau bulan apaan? Bulan Apit. Nah, berarti itu orang dulu gitu. Orang dulu mah kagak ada yang kenal namanya bulan Dzulqa'dah ibu. Iya. Udah ini gampang itu nih. Udah ngapain? Saya tuh kalau ceramah suka ke situ bu, ke situ aja ya. Kadang ke situ saya. Kadang saya masuk ke mobil saya kalau ceramah. Sembulan lah, jangan. Kalau
Ya Allah, alhamdulillah kita udah masuk bulan Dzulqa'dah, Bu. Artinya kalau kita bicara jujur, kalau kita tanya sama hati kecil kita, kayaknya kita kangen sama suasana Ramadan kemarin. Kayaknya mah kita rindu sama suasana Ramadan kemarin, betul gak, Bu? Ya Allah, bulan puasa kemarin, bulan Ramadan, kita bangun sahur jam 4. Jam 4 kita bangun, kayaknya mah udah kesiangan, Bu. Betul nggak? Ya Allah, jam 4 kita baru bangun sahur. Ya Allah, belum bangunin anak, belum masak, belum ngangetin nih, Bu. Kan kalau sahur kan penuh dengan kehangatan ya. Orang lapar nanti diangetin semua makanannya. Sisaan buka, sisaan buber yang ngetin buat sahur kita mah, Bu. Kita rindu tuh sama suasana Ramadan. Ya Allah, jam 4 kita bangun, jam 4 kurang bahkan kita bangun, kita bilang kita kesiangan. Habis Ramadan, habis bulan puasa, kita bangun jam 4, kira-kira kesiangan apa kemalaman, Bu? Kira-kira kesiangan apa kemalaman? Ah, masih jam 4. Betul nggak? Apalagi sekarang pas subuhnya kayaknya mah udah setengah 5 lewat di sana ya. Setengah 5 lewat, bangun jam 4, rugi banget kayaknya kita mah. Saya pernah ceramah kayak begini, depan mama kayak begini, ada satu mama yang, "Pak Ustaz, alhamdulillah, saya mah selain bulan Ramadan juga saya bisa bangun jam 3 setiap hari. Selain bulan Ramadan, saya bangun jam 3, Pak Ustaz. Kadang saat 3 saya bangun. Orang saya dagang nasi uduk, Pak Ustaz." Suwe banget, ternyata dagang nasi uduk sama aja itu mah. Ya Allah, kalau kemarin bulan Ramadan kita bangun jam 3, kita bangun setengah 4, alhamdulillah kayaknya mah gampang, enak banget kita bangun, Bu. Enteng aja kayaknya badan kita, betul nggak? Habis bangun setengah 4, ya Allah, kita sempat tuh mengerjakan sholat sunnah. Habis ambil air wudhu, kita sholat sunnah yang diajarin Nabi. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah syukur wudhu. Sholat sunnah wudhu. Ibu suka nggak, Bu? Sholat sunnah wudhu, Ibu suka nggak? Suka? Suka ngerjain sholat sunnah wudhu? Ya Allah, dengar juga baru tumben, Pak Ustaz. Saya baru dengar, Pak Ustaz, emang ada ya sholat sunnah syukur wudhu ya? Sholat sunnah wudhu ini sholat sunnah yang didawatkan sama Bilal bin Rabah. Ibu kenal Bilal bin Rabah? Enggak. Kenapa? Kenal di mana? Bilal bin Rabah itu seorang sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali mengumandangkan suara adzan. Nah, Bilal bin Rabah ini, Bu, dia saking seringnya sholat sunnah wudhu, ketika Rasulullah SAW melihat dari surga, Rasulullah itu telah mendengar suara terompahnya Bilal. Ibu terompah tahu terompah? Apa yang terompah dulu? Kebakiak. Nah, bakiak tuh. Nah, orang dulu mau bakiak. Ini orang depan orang dulu semua kayaknya nih. Jadi terompah itu artinya bakiak tuh, Bu. Sendalnya Bilal udah nungguin Bilal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ma baluka ya Bilal?" Wahai Bilal, apa yang menyebabkan sendalmu telah menantimu di surganya Allah? Kata Bilal, "Ya Rasulullah, ma'ini amalan khas, aku enggak punya amalan khusus ya Rasulullah. Tapi memang aku setelah ambil air wudhu, aku menjalankan apa yang kau perintahkan, yaitu setelah ambil air wudhu, aku tidak pernah lepas sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah wudhu." Tuh, jadi sholat sunnah wudhu, sholat sunnah 2 rakaat yang kita kerjakan setelah kita ambil air wudhu. Niatnya gimana? Biasa, usolli sunnatal wudhu rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Tuh, bisa Bu ngerjainnya? Bisa diamalinnya? Karena mohon maaf, ini nih kita kerjakan sholat sunnah kayak begini sepele memang, terkesan memang tidak ada artinya, tapi kelak nanti di yaumul kiamah pahalanya jauh lebih besar ketimbang sholat yang lainnya, bisa jadi di hadapan Allah. Memang terlihat sepele, memang terlihat kecil, tapi insya Allah pahala apapun nanti ketika kita apapun yang kita lakukan di dunia, di yaumul kiamah akan terasa begitu besar manfaatnya buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia pasti nanti akan ada balasannya di akhirat.
Jadi suatu kisah dulu, ada suatu kisah ketika yaumul qiyamah, pada saat yaumul qiyamah, pada saat kita yaumul mizan. Ibu tahu yaumul mizan, hari timbangan, amal ibadah kita ditimbang, semua ibadah kita ditimbang antara dosa-dosa dan pahala kita ditimbang oleh Allah. Di situ ada satu orang pemuda. Pada saat satu orang pemuda itu ditimbang, amal ibadahnya ditimbangannya kebetulan seimbang, sama beratnya. Dosa sama pahalanya sama. Kan bingung gitu ya, yang bikin malaikat bingung nih, sebenarnya masuk surga masuk neraka gitu ya, karena sama antara dosa dan pahalanya. Akhirnya dia dibilang sama Allah, wahai anak muda, ini amal ibadahmu seimbang. Sekarang gimana caranya biar dosa kamu jauh lebih ringan? Cari pahala di sana. Kan banyak tuh di masyarakat orang berkumpul semua. Cari orang yang kau kenal di dunia yang mungkin engkau bisa minta pahala darinya. Akhirnya orang anak muda tersebut nyari itu, nyari kuat dari sekian miliar orang, ratusan juta orang yang ada nanti di yaumul qiyamah, diminta pahala. Pak, dulu kan Bapak pernah saya tolong waktu di dunia, saya minta pahala satu aja Pak. Emang kenapa? Itu Pak, timbangan saya, dosa saya sama maksiat saya sama pahala saya seimbang. Dosa sama pahala saya seimbang. Saya harus nyari satu pahala nih, biar pahala saya jauh lebih berat. Kata bapak tersebut, mohon maaf deh, aku juga sama lagi butuh pahala. Pada saat ini aku juga sama sedang membutuhkan pahala. Enggak, maaf, saya nggak bisa ngasih. Dia lagi ke rumah ibu, Bu, dulu kan ibu pernah saya tolong, dulu kan ibu pernah saya bantu. Bu, saya minta pahala dong sama ibu, satu aja dulu pahala. Ya, mohon maaf mas, saya juga lagi butuh, nggak bisa. Saya nggak punya pahala, saya lagi butuh juga pahala. Emang kenapa mas? Itu timbangan saya, pahala sama dosa saya seimbang. Saya suruh nyari pahala satu. Akhirnya itu anak muda bingung Bu, nggak punya, nggak ada yang mau kasih pahala satu pun pada saat yaumul qiyamah. Dia bingung, ya Allah siapa lagi yang saya mintain? Akhirnya di tengah kebingungan dia, ada seorang kakek-kakek yang manggil dia. Anak muda, sini. Kau kenapa? Kek, saya lagi bingung banget nih kek. Kenapa emang? Ini kek, itu ditimbangan pahala sama dosa saya seimbang. Saya disuruh nyari pahala satu aja, tapi di sini nggak ada orang yang mau ngasih pahala. Orang-orang yang dulu waktu di dunia saya pernah tolong, nggak pernah ada yang mau ngasih, nggak ada satupun yang mau ngasih. Kakek-kakek tersebut, wahai anak muda, kalau kamu cuma butuh satu pahala, aku punya satu pahala buatmu. Padahal itu kakek nggak kenal anak muda waktu di dunia ini. Bingung kok anak muda, bilang, kek, kok kakek baik banget sih? Orang-orang kagak ada yang mau ngasih, oke, kakek benar nggak kenal sama saya. Kenapa kakek mau ngasih pahala ke saya? Apa kata kakek tersebut? Wahai anak muda, ketahuilah, pahala saya ini cuma satu-satunya. Kagak ada lagi pahala. Yang lain dosa semua. Udahlah terlanjur mah gue neraka sekalian dah. Udah pasrah jadi tuh kakek. Saya nggak punya pahala lagi, timbang satu-satunya ini pahala. Udahlah, buat kamu aja dah. Akhirnya kira kan anak muda tersebut, alhamdulillah ya Allah, saya dapat pahala. Dari mana engkau dapatkan kata Allah? Tuh, dari kakek-kakek yang udah di ujung. Panggil kakeknya. Aduh, masalah ini katanya. Panggil kakeknya. Kek, dipanggil sama Allah kek. Kenapa? Gak tau kek, kok dipanggil aja mau. Aduh, kayaknya kita neraka duluan nih kayaknya. Masuklah kakek tersebut di hadapan Allah. Apa kata Allah? Antuma tadkhulanil jannah birahmatillah. Kalian semua masuklah ke surganya Allah hanya karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membuat kita bisa masuk surganya Allah bukan karena sholat kita, bukan karena ngaji kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, bukan. Kita bisa masuk ridhonya Allah, kita bisa masuk surganya Allah, bisa selamat daripada azab kuburnya Allah semata-mata hanya karena ridho dan rahmat dari Allah. Ngerti nggak Bu? Artinya apa? Ya Allah, kakek tersebut cuma ngasih satu pahala doang. Karena rahmat dari Allah dia bisa masuk surga. Karena itu ibu cukup cari pahala satu aja dah, udah. Sambil ngarepin mudah-mudahan nanti di akhirat ada minta sama gua. Giliran kan ada minta, langsak itu di akhirat. Ya Allah, kata kenapa? Karena yang kita alami deh Bu. Ya Allah, kalau kita ngarepin dari sholat kita bisa masuk surga.
Mulut kita bener Al-Fatihah, tapi pikiran kita, ya Allah, hari Minggu masak apaan ya? Ini gara-gara tadi pulang ngaji kesiangan ini kesebut masak ini jadinya. Masak ayam aja ya. Tapi baru kemarin masak ayam ya. Mulut kita Fatihah, ada nggak yang kayak begitu Bu? Dia ruku, dia sujud, Allahu Akbar. Ya, rakaat keberapa ya? Ada yang sholat kayak begitu ada Bu? Ada nggak? Ya Allah, ternyata memang susah buat jadi sholat khusyuk itu susah. Terus dengan sholat yang model kayak begitu, kita mau masuk surga begitu? Kita berharap mau masuk surga susah. Karena kenapa? Sholat kita jauh daripada khusyuk. Belum lagi Fatihah kita, belum lagi wudhu kita. Betul apa kagak Bu? Artinya apa yang kita andalkan dari ibadah kita biar kita bisa masuk surga? Hanya karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi Ustazah yang BKMT, saya tersalut, saya terengah ketika beliau mengatakan apa kata beliau pertama kali beliau sampaikan. Apa katanya? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Betul nggak? Apal kagak? Kagak dengerin sih lo tadi nggak? Orang ngegaras mulu dari tadi. Orang mas rambutan, otak mah kebuka semuanya. Ya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau ya Allah tujuanku, engkau ya Allah maksudku, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu lah yang aku harapkan. Ternyata hidup kita ini cuma mengharap ridho dari Allah. Untuk mencapai sholat khusyuk susah, untuk mencapai sholat kita benar susah. Coba nih, kita ngaji sedikit misalnya. Ini saya teknis ya. Bener, saya kalau bicara suka feeling. Makanya tadi pakai, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, saya mau tanya deh. Bu, kita akan jam berapa sih? Ini udah jam 10 lewat. Setelah 12. Ibu mau nambah berapa emang? Masya Allah. Setengah 12 dari tadi ibu emang enak ngelak, diem, ketawa. Itu doang kerjaannya. Nah saya mah dari subuh udah mulai ngamen ini Bu. Gak apa-apa, udah alhamdulillah. Emang kebetulan kalau lagi lebaran begini, habis lebaran pasaran lagi rame, alhamdulillah. Lah gak percaya, bini saya kan jarang masak tuh ya Allah kalau lebaran. Yang namanya halal bihal mah beruntut tuh betul. Mengerti itu alhamdulillah saya di rumah saya bini saya kagak pernah masak. Pernah makan berkat dulu saya mah. Sebenarnya makanya berkat ini tempat saya kedua tadi subuh saya udah ngaji Bu. Saya ke Jakarta, kemudian hari ini saya di sini. Nanti jam 1 saya harus sampai Bekasi Timur. Jam 1 saya harus di sana. Nanti Bekasi Timur sampai jam asar, sorenya saya harus di Gunung Putri. Bukan Bu, itu semua untuk mencari berkah lagi rumah. Kalau ngomongin berkah jadi berkah lagi. Ya Allah, pokoknya ntar nih Bu, kalau sekarang saya ini ibu ntar punya anak nih Bu. Kalau memang ibu punya anak yang mau, emaknya mau, anaknya mau, babanya mau, pesantren ini udah Bu. Benar, insya Allah jadi ustaz mah berkah. Betul nggak? Banyak berkah. Lah, ustaz mah bukan ada matinya. Ya Allah, ini nih sekarang nih, ya Allah sekarang Idul Fitri, ya kan? Sebelum Idul Fitri puasa, masya Allah puasa tuh jadwal saya sehari bisa 4 tuh, bisa 5 tempat saya puasa. Mulai dari kuliah subuh, nanti subuhnya tuh biasa tuh kantor-kantor ngadain kuliah zuhur, nanti habis asar buka puasa bersama, ntar malamnya kuliah taraweh. Betul nggak kayak begitu Bu? Ya Allah, 4 tempat sehari. Kalau satu hari satu tempat 2 juta, kira-kira 4 tempat berapa Bu? Lah, ya Allah ibu, bener nih. Nih Pak, saya Bu nih, mohon maaf ini mau Bu ya. Saya tadi mau jalan ke sini, pas saya mau datang ke sini, di rumah saya ada emak datang, bawa anak kecil. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Ya Allah, kenapa Pak Ustaz ya? Anak saya dari semalam nangis terus Pak Ustaz. Panas badannya, tapi dibawa ke dokter kagak kenapa-napa. Dan sini Bu, ada air aqua. Bu, air aqua kayak? Air aqua berapa sih? Aqua gelas berapa?
mukanya kasih ke badannya sedikit ya, mau buat diminum dikit dahulu. Ya Allah, itu timbang saya doain 5 menit. Berapa menit? 5 menit. 5 menit saya doain, pas dia pulang, saya dikasih duit 500.000. Ya Allah, 5 menit saya doain, saya dikasih duit berapa? 500. 5 menit. Kalau 50 menit Dari tadi gue lagi mikirin, aku isi di bodong sampai 1 jam berapa dapetnya ya? Kagak bawa. Ibu udah mikirin, waduh 1 jamnya berapa dia? Kagak, bohong kagak. Ini mah jangan. Kepikiran dari panitia aja kan? Udah usah yakin enggak, saya mah alhamdulillah yang namanya saya ceramah di mana-mana. Mohon maaf, alhamdulillah bukan saya sombong. Saya nggak pernah mikirin yang namanya amplop. Ya Allah, bener sama istrinya juga, isi juga kagak. Enggak, alhamdulillah enggak. Ya Allah, bukan saya sombong tuh, alhamdulillah bukan saya sombong. Ini ada sepupu saya. Oh, ada kali itu sepupu saya tuh dulu. Bang Asep tuh. Nama Ustaz Saiful Bahri itu sepupu saya tuh. Di rumah saya, mohon maaf bukan saya sombong, alhamdulillah ada kali ini. Di rumah saya, amplop sih gua buangin dulu. Nah, isinya gue buka buat apa tuh Pak? Nggak gitu ya. Bu, saya mau tahu nih, kalau kita cuma ngandelin dari sholat kita, ngaji kita, puasa kita bisa masuk surga. Kayaknya jauh dari surga gitu Bu. Coba dari ilmu sholatnya. Saya mau tanya, Ibu kalau sholat itu, niat sholat Ibu kapan sih? Ibu misalnya mau sholat nih, kapan Ibu niat sholatnya? Kali itu tadi sholat zuhur ya, sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu kan niatnya. Allahu akbar. Gitu? Nah, niatnya itu kapan? Muqtarinan bi fi'li. Kapan maksudnya muqtarinan bi fi'li? Berbarengan dengan niat dan perbuatannya. Perbuatan sholat kapan yang utama? Yaitu rukun sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Artinya apa? Pada saat kita sholat, yang pertama yang kita kerjakan adalah niat. Dan niat sholat itu adalah berbarengan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu maghrib, talata raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu sunnah. Ibu nggak ucapin boleh nggak? Boleh. Orang itu sunnah. Wa talaffuzu biha sunnatun. Dan yang namanya niat itu melafalkannya hukumnya sunnah. Wa mahalluha fil qalbi. Tapi yang wajib itu niat wajib dalam hati kita. Dalam hati kita wajib niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu mah sunnah. Yang wajibnya apa? Allah. Nih dalam hati kita. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi akbar. Bertiga. Ibu kenapa pada diem? Ya Allah, bosan. Ternyata saya salah ya selama ini ya. Banyak kan orang yang sholatnya cuma usolli fardhu zuhri raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang hatinya nggak ikut niat. Karena kenapa? Karena dia merasa niat itu cukup dengan lisan, cukup dengan ucapan. Padahal niat itu wajib ada dalam hati kita ikut niat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, apa kata beliau Imam Nawawi? Minimal pada saat kita sholat 2 saat pada saat kita sholat wajib khusyuk. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, itu yang pertama. Yang kedua, inda tasyahhudil akhir. Pada saat tasyahud akhir, wajib pikiran kita ke Allah. Wajib pikiran kita Allah. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil. Wajib. Kalau ibu pada saat ucapin Allah, ya Allah, mendung lagi nih, jadi ya jumuran dulu ada kakak gini. Batalin sholatnya. Karena kenapa? Pada saat kita niat, kita tidak ke Allah. Berarti? Do you understand? Berarti pada saat kita niat Allahu Akbar, wajib ke Allah pikiran kita. Terlepas
Fatihah, kita ini pikiran kita enggak ke Allah, ya kita berusaha tetap sholat khusyuk kita. Karena untuk menggapai sholat khusyuk susah ternyata. Untuk menggapai sholat khusyuk itu berat. Saya, ya Allah, saya pernah. Oh, ya, Bu, saya pernah saking semangatnya nih, Bu. Di rumah saya ada majelis tali rumah saya. Biasa dibuat sholat. Ya Allah, saking lagi semangatnya saya sholat asar 5 rakaat coba. Padahal saya jadi imam. Saya lagi jadi imam. Ya Allah, makmum saya adalah kurang lebih 10 orang. 10 orang makmum saya. Kagak ada yang ngingetin saya coba. Sholat asar 5 rakaat. Ya Allah, setelah sholat fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah saya di belakang baru bilang, Pak Ustaz, tadi kita sholatnya 5 rakaat. Kenapa lu baru bilang? Saya bilang sama sebelahnya, Kak, emang tadi kita sholatnya 5 rakaat? Ya sebenarnya kayaknya iya deh Pak Ustaz. Kenapa nggak negur saya? Itu dia, saya ragu yang bener saya apa Pak Ustaz ya? Saya tanya sama sebelahnya lagi, Kak, itu bener kita tadi sholatnya 5 rakaat? Itu dia, Pak Ustaz, saya lagi ngeblame tadi sholatnya Pak Ustaz. Ya Allah, berarti hampir 10 orang makmum saya, mohon maaf, kagak ada yang sholatnya khusyuk itu, Bu. Coba kalau dia khusyuk, dia tinggal bilang subhanallah, betul nggak? Iya. Kalau dia khusyuk, dia tinggal bilang ketika saya salah rakaat, subhanallah. Lah saya juga kagak budek. Lah saya dengar ketika ada yang ngomong subhanallah, pasti sholat saya ada yang salah, betul nggak? Mereka kagak negur saya. Oh ternyata mereka juga kagak tahu siapa yang bener rakaatnya. Begitu sholat berjamaah, gimana ibu yang sholatnya saban hari sendiri? Betul nggak? Ibu yang saban hari sendiri berapa kali coba ibu sholat maghrib 4 rakaat? Kadang-kadang juga mohon maaf, ini kan kita mazhab kita rata-rata Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i, mohon maaf, yang nama Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut itu kudu wajib. Betul kan? Kalau ibu lupa ketika sholat subuh baca doa kunut, maka dalam kitab Safinah ibu wajib untuk sujud sahwi. Betul nggak? Ibu lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah liman hamidah. Harusnya doa kunut kan? Ibu langsung sujud. Allahu Akbar. Lagi sujud. Ya Allah, aku lupa ya kan baca doa kunut ya. Nah, ibu udah niat. Wah, pokoknya nanti sebelum salam harus sujud sahwi dulu nih. Bener kan acaranya kayak begitu kan? Sebelum salam kita sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa lagi sujud sahwi gua. Ada nggak yang sholatnya kayak begitu, Bu? Jadi kunutnya lupa, sujud sahwinya juga lupa. Terus ibu ngarepin surga begitu? Pengen bebas dari adab api neraka dengan sholat kayak begitu? Susah tuh ternyata. Nggak bisa kita. Ngarepin dari apa kita? Dari sedekah kita. Sedekah kita juga kadang-kadang pengen dilihat. Sedekah kita juga pengen dibilang. Nah, cara bulan ini ngajar bulanan ya. Ngajar bulanan aku ya Bu, yang mau sedekah yuk Bu, di list ya, di WA ya, di grup ya. Nomor 1 bawa pempek, 1 bawa pascal, 1 bawa risol, atau bawa ini bawa itu segala macam. Ibu nyumbang roti yang harganya 18.000, kagak tulis komplain ibu juga. Bu, kan saya tulis, kan saya nggak nyampe roti saya ya. Itu kan kok nggak ada ya nama saya di WA ya. Karena kenapa? Pengen dilihat, pengen dianggap. Udah kayak begitu, pengennya masuk surga lagi. Kita banget kayak begitu ibu ya. Hati kita tuh jelek banget sih. Bener gak kayak begitu? Sama kan kayak kita mah, ibu-ibu juga sama. Mohon maaf, lebih baperan ketimbang bawa apa? Mama timbang bawa jarah aja, kagak diundang, kagak dilojakin. Gak sih gak diundang. Saya mau orang miskin, gak usah ikut. Ada nggak yang pada kayak begitu di sini? Ada yang pada begitu di sini? Timbang punya seragam doang, seragam kerudungnya doang. Tadi tuh sekarang udah pada miskin, jangan punya seragam paling
pernah dengar Siti Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha itu apa kata beliau Aisyah? Ketika beliau mau berangkat ke pasar, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Cuma izin sama Rasulullah untuk berangkat ke pasar memberi gamis. Kenapa? Karena gamisnya Aisyah itu sudah ada hampir 13 tahun berlaku. Gamis yang ibu sekarang pakai. Aisyah bilang, ya Rasulullah, bolehkah aku izin ke pasar? Untuk apa wahai istriku? Ya Rasulullah, aku pengen beli gamis. Nih, lihat, gamis itu sudah ada 13 tambelan. Ya Allah, 13 tambelan. Padahal pada saat itu Rasulullah menjadi khalifah. Khalifah itu presiden. Istri presiden, gamisnya ada 13 tambelannya. Kira-kira sekarang ada nggak presiden model kayak begitu? Boro-boro RT aja cakep banget sekarang bininya. Bajunya cakep banget, RW cakep banget bininya. Kagak ada yang mau bolong-bolong. Aisyah sampai 13. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau memang kau mau beli ke pasar, silakan, aku izinkan. Tapi aku punya syarat. Apa itu ya Rasulullah? Wahai Aisyah, sebelum kau berangkat ke pasar, kau minum air putih dulu. Ada air putih dikasih sama Rasulullah. Nih air putih. Air putih bersih jernih, tapi syaratnya engkau jangan telan itu air putih. Biarkan air itu ada di mulutmu. Biar nggak ngomong. Biar nggak bisa ngomong, betul. Jadi air putihnya itu disuruh tahan di mulutnya. Jadi begini Aisyah. Ini perintah Rasulullah. Jadi Aisyah nggak berani nolak. Apapun yang dikatakan Rasulullah, Aisyah lakukan. Kata Rasulullah, udah sana ke pasar. Tapi harus ada tuh lama air putih dalam mulutnya. Jadi selama ke pasar begini ya. Mau beli gamis kan? Tawarannya kayak gitu kan? Orang kan bisa ngomong, udah gitu. Udah. Akhirnya singkat ceritanya, dia tahu dulu apa dah. Setelah itu singkat ceritanya, sampailah Aisyah ke Rasulullah pulang. Rasulullah, baik Aisyah, sekarang buanglah. Dibuang sama Aisyah. Dibuang air yang tadinya putih, bersih, jernih, ketika dibuang sama Aisyah, air itu berubah menjadi hitam pekat. Aisyah bingung, ya Rasulullah, bukankah air ini tadi ketika aku masuk ke dalam mulutku dalam keadaan putih, bersih, jernih? Kenapa sekarang berubah menjadi hitam ya Rasulullah? Apa kata Aisyah Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah air itu berubah menjadi hitam karena ada dosa yang kau perbuat, mulai dari engkau berangkat dari rumah menuju pasar dan dari pasar menuju rumah. Dosa apa ya Rasulullah? Kayaknya aku gak pernah ngelakuin dosa. Orang aku dosa gimana? Orang ada air di mulutku, gimana ngomongnya? Enggak, pasti ada dosa yang kau perbuat. Diingat-ingat sama Aisyah. Ya Rasulullah, apakah ini merupakan bagian dari dosa ya Rasulullah? Apa itu? Jadi tadi ketika aku jalan dari rumah menuju pasar, aku melihat kakek-kakek ya Rasulullah. Kakek-kakek itu jalannya lama banget. Dikit-dikit jalannya jatuh, dikit-dikit jatuh. Aku cuma mau bilang, kek, dalam hatiku cuma mengatakan, kek, jalannya lama banget sih kek. Kok jalannya lama kek? Pakai tongkat aku kek, jalannya biar cepet. Itu dalam hatiku ya Rasulullah. Aku nggak ngomong ke dia. Aku cuma bilang, kek, kelamaan jalannya kek, pakai tongkat aja biar cepet. Apakah itu perbuatan dosa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, zihi anti Aisyah. Betul kata Aisyah. Itulah yang dapat menyebabkan air itu berubah menjadi hitam. Aku nggak ucapin ya Rasulullah, nggak sempat aku ucapin, nggak sempat aku parahin pakai perbuatan. Enggak ya Rasulullah. Iya, karena hatiku telah kotor, telah mengatakan kakek itu jalannya lambat, harus menggunakan tongkat atau kursi roda. Ya Allah, begitu nggak diucapin Bu, begitu nggak diomongin. Gimana kita yang sebenarnya ngomongin? Gimana kita yang sebenarnya diucapin? Yang gibahin orang, ngomongin orang. Kayaknya kalau disuruh ngelam KR kayak begitu, pas keluar kayaknya kita keluar jadi cincang semua tuh Bu. Saking hitamnya begitu Bu, betul nggak kayak gitu? Saking hitamnya tuh ya Allah, karena kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang kita perbuat Bu. Terlalu banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kita lakukan karena hidup ini tidak hanya berbicara tentang hablum minallah, tidak hanya berbicara mengenai sholat kita, tidak hanya berbicara mengenai puasa kita, mengenai tahajud kita, mengenai zakat kita, bukan. Tapi hidup ini juga kita berbicara
mohon maaf lahir dan batin. Karena hidup kita tidak hanya terkait kepada Allah. Hidup kita tidak hanya berbicara mengenai sholat, tapi kita juga punya tetangga, kita juga punya saudara, kita juga punya tetangga, kita juga punya orang lain yang harus kita sama-sama minta maaf. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'un. Enggak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya mau putusin tali silaturahmi, yang dalam hatinya memutuskan tali silaturahmi dengan yang lainnya. Naudzubillah, ini terjadi biasanya di kita, Bu. Berapa banyak kita, ya Allah, yang ternyata berantem dengan siapa? Dengan tetangganya sendiri, berantem dengan kakaknya sendiri. Saya jadi teringat suatu kisah, Bu. Rasulullah SAW, bukan kisah, hadis. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai umatku, salah satu tanda akhir zaman adalah diangkatnya ilmu pengetahuan oleh Allah. Dan salah satu ilmu pengetahuan yang diangkat oleh Allah, yang pertama kali diangkat di muka bumi ini adalah ilmu tentang faraid. Faraid itu apa? Warisan. Ilmu tentang warisan itu adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Ternyata benar sekarang, mohon maaf, jarang sekali masjid, mushola, majelis taklim yang gurunya menerangkan ilmu faraid, ilmu tentang waris. Betul nggak? Karena ilmu tentang waris ini sudah tidak ada yang belajar, sudah jarang yang belajar. Mohon maaf, di tengah masyarakat kita jarang sekali yang namanya diterapkan ilmu faraid. Sehingga mohon maaf, seringkali kakak dan adik berantem gara-gara masalah warisan. Ada nggak yang model kayak begitu, Bu? Itu banyak, Pak Ustaz. Orang keluarga saya juga kayak begitu, Pak Ustaz. Ya Allah, gara-gara masalah warisan ini, Bu, mohon maaf, yang tadinya ada arisan keluarga, yang tadinya kalau kumpul keluarga lebaran kumpul di rumah kakaknya, sekarang pada kagak ada kumpul-kumpul itu semua. Ternyata masalah warisan penyebab utamanya. Dan mohon maaf, biasanya kalau udah masalah harta, masalah tanah, masalah rumah, mohon maaf, itu mah berantemnya kagak sebentaran. Lama berantemnya, Bu, bisa sampai tahunan, betul nggak? Bisa sampai mati masih berantem. Ya Allah, Rabbi, masih sampai nih, Bu. Dan biasanya kalau udah bapaknya berantem, anaknya ikut. Ada nggak yang benar kayak begitu, Bu? Naudzubillah, naudzubillah. Berantemnya sama siapa? Ya Allah, ternyata sama abangnya sendiri. Berantemnya sama siapa? Ya Allah, sama adiknya sendiri, sampai bilang-bilang, enggak bakal mau gue nguncak rumahmu lagi, enggak bakal mau gue main ke rumahmu lagi. Ternyata siapa yang diberantemin? Adik kandungnya sendiri. Naudzubillah, naudzubillah. Bu, kenapa bisa kayak begitu? Karena bisa jadi masih ada penyakit hati kita nih, Bu. Masih ada kesombongan dalam hati kita. Karena kita mungkin merasa kita orang benar, orang yang berpendidikan, orang paling ada, orang yang paling kaya, orang yang ngurusin orang tua kita. Kita ngerasa kayak begitu. Sehingga mungkin pada saat orang tua kita meninggal, kita urusin tuh warisannya, kita yang zolimin adik-adik kita, kita bohongin tuh keluarga kita, karena kita ngerasa paling berjasa. Bu, orang yang kayak begini, mohon maaf, gak bakal berkah harta yang didapat. Gak bakal berkah. Bener gak kayak begitu? Boleh jadi ketika dia dibagi warisan, wah dia paling banyak dapatnya, wah dia paling lebih di antara yang lainnya. Tapi lihat 5, 6, 7 tahun ke depan, hartanya gak bakal berkah. Ada aja, entahkah dia sakit, entahkah anaknya bandel-bandel semua, entahkah usahanya gulung tikar semua. Karena kenapa? Karena didapat hartanya dari cara yang zalim. Dan itulah pentingnya, Bu, hati yang bersih, hati yang memaafkan, hati yang benar-benar lillahi ta'ala. Karena kita sadar hidup di dunia gak bakal lama, hidup di dunia gak bakal kita selamanya, hidup di dunia hanya sebentar. Berapa sih umur kita di dunia? Apa kata Nabi? Wa umru baina ummati illa baina sittina wa sab'in. Umur umatku kelak mah gak ada yang panjang-panjang, cuma antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, kata hadis Nabi itu cuma 60 sampai 70. Kalau gitu umurnya sama sama Nabi meninggal dunia kapan? Usianya berapa? 63 ya? 63
3 tahun Nabi meninggal dunia. Ya Allah, kalau umur kita sekarang 50 tahun Bu, berapa tahun lagi Bu berarti? 13 ya Allah. 13 tahun lagi 2 kali pilpres kelar hidup lo. Betul nggak Bu? Kalau umur kita sekarang 60 tahun, berapa tahun lagi? Nggak ngalamin pilpres karena dia. Ya Allah, kalau umur kita 65, lewat. bonus 2 tahun ya Bu ya. Kan yang bingung kan kalau umur kita 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Lu nggak usah pulang, udah di masjid aja udah. Ya Allah, benar. Kita nggak punya kekuatan. Jangan anggap kematian itu masih lama. Jangan anggap kita mah masih muda. Jangan anggap kita orang kaya bisa ke rumah sakit mana aja. Jangan. Nggak boleh ada yang kita sombongin. Anggap kematian itu akan datang kepada kita, sehingga setiap saat kita akan terus menambah amal ibadah kita sebagai bekal kita kepada Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja Ibu dari saya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah kelak nanti wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dari jamaah rahmatullah saja yang dapat saya sampaikan ya Bu. Doain saya Bu biar sehat walafiat, biar berkah semuanya insyaallah. Dari sini saya langsung ke Bekasi. Dari Bekasi nanti malam saya langsung ke Surabaya insyaallah. Besok saya ada jadwal di Kalimantan dan hari Jumatnya saya ada di Singapura dan di Malaysia. Itu kalau ada yang undang Bu.